Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, apa kabar Bu Arna? Alhamdulillah baik, Ibu. Suara saya jelas, Bu? Jelas, Alhamdulillah. Oke, sip. Alhamdulillah, Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk hari ini narasumber kita pagi ini adalah Ibu Arna Purpina. Beliau juga adalah salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya di program studi pendidikan ekonomi. Nah, beliau ini ahlinya untuk bidang kewirausahaan. Sebelumnya beliau juga mengikuti magang apa kemarin Bu Arna? Yang di Ikut Bogor. sertifikasi kompetensi, Bu. Nah, sertifikasi kompetensi di bidang kewirausahaan. Marketing analyst, ya. Oh iya, baik. Nah, itu. Nah, jadi beliau memang di bidangnya untuk yang ekonomi, kewirausahaan, dan sebagainya. Nah, hari ini beliau akan menjadi pemateri untuk refleksi ke-6 terkait terkait eksplorasi potensi lokal khususnya di era Society 5.0. Jadi silakan bagi adik-adik peserta modul Nusantara, jika memang tidak ada kendala untuk mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Karena setelah ini kegiatan akan saya serahkan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Arna Purpina. Silakan Bu Arna, sudah saya jadikan host. Siapa tahu ingin share screen. Terima kasih. Terima kasih, Bu Fatul. Saya ambil alih. Terima kasih untuk rekan-rekan yang berhadir. Mungkin belum lengkap ini ya, jadi kita sambil mulai aja karena materinya lumayan banyak. Ya, sambil di skip-skip aja ya kalau emang nanti waktunya sudah. Share screen sebentar. Oke, kelihatan ya share screen-nya, teman-teman? Halo? Terlihat Bu Arna. Oh, siap. Mungkin minggu kemarin sudah banyak, minggu-minggu sebelumnya maksudnya, sudah banyak ilmu yang didapatkan, kemudian lagi informasi yang berkaitan dengan apakah itu dari Kalimantan Tengah sendiri ataupun hal-hal lain, istilahnya mampu memberikan pemahaman atau pengetahuan yang baru buat kalian ya. Kita masuk pada judul kita, eksplorasi potensi lokal di era Society 5.0. Oke, next ya. Di sini apakah teman-teman sudah membaca apa sih tentang era Society 5.0? Halo, Rohmah? Iya, Ibu. Udah pernah baca atau masih belum ini? Masih belum, Bu. Oh ya, berarti kita kalau misalkan 5.0 kita bahas dulu 4.0 ya. Ya. Jadi kalau kita langsung ke era Society 5.0 mungkin apa ini ya, jadi bingung saya ya gitu ya. Dari kampus mana, Rahmah? STK IP, Bu. Pangkalan. Pangkalan Bun. Oh iya, berarti istilahnya orang Kalimantan ya. Jadi kalau bahasanya agak kurang dimengerti, mohon dikoreksi lagi. Bu, kecepatan nih gitu. Oke. Yang lain Novelni mungkin? Apa sih itu industri 4.0? Nah, kita nanti sebelum bahas potensi lokal di Kalimantan Tengah, kita bahas dulu apa sih itu era 4.0, kemudian 5.0 ya. Jadi biar seirama ya. Jadi tidak hanya kita bahas 4.0, kemudian lagi 5.0, apa sih sangkut pautnya dengan kearifan lokal gitu. Jadi ada alurnya ceritanya atau roadmap-nya lah istilahnya. Mungkin saya di sini sampaikan apa sih itu industri 4.0 ya. 4.0 itu adalah intinya gini, semua berkaitan dengan teknologi ya, semua internet, kemudian kaitan juga dengan robot-robot ya istilahnya yang dibuat oleh manusia. Nah, itu pun juga istilahnya ya,
bagaimana teknologi itu seperti kecerdasan istilahnya ya, kecerdasan buatan ya, kayak mobil yang dibuat oleh manusia secara otomatis nih, gimana mereka mengolahnya agar adanya tanpa bensin atau dikendalikan oleh alat-alat mesin ya, listrik, saling mempengaruhi kehidupan manusia ya. Jadi kalau misalkan nih kalian mendengar Gojek, pernah kan menggunakan aplikasi itu? Halo teman-teman. Soerman, dari mana Soerman asalnya? Dari Adira Jasa Reswara Sanjaya, Ibu. Dari Nggak Bandung. jelas Mas, suaranya agak dikit-dikit. Mohon maaf, Ibu. Ya, dari mana Mas? Saya dari Bandung, Ibu, dari Universitas Bandung. Universitas Adira Jasa Reswara Sanjaya. Oke, Mas, bisa nggak Mas Herman mendeskripsikan apa itu industri 4.0, Mas? Yang saya ketahui sih, Bu, kalau 4.0 itu kan era industri. Kalau 5.0 kalau nggak salah, Ibu ya, koreksi ya, itu yang tadi era digital gitu, Bu. Jadi memang ya segalanya kita memang sekarang pakai digital gitu, Bu. Jadi misalnya kayak pembelajaran kita aja sekarang mungkin ya digital kan gitu, Bu. Ya, apalagi pada masa pandemi ini ya, kita udah memasuki 4.0. Jadi kalau misalkan nih Zoom dari rumah, bekerja dari rumah, itu sudah kita rasakan ya. Kalau 5.0 ini seiring berjalannya waktu ya, teknologi dibuat oleh manusia dan berkembang. Nah, manusia mengira ini sudah cukup 4.0, ternyata berkembang lagi teknologi pemikiran manusia, kemudian lagi pengetahuan-pengetahuan baru, hasil-hasil riset. Nah, akhirnya muncullah pada tanggal 21 Juli 2009 oleh Federasi Jepang ya, di mana di situ Society 5.0 itu muncul di 2019 ya, kemudian dibuat untuk resolusi dari industri 4.0. Istilahnya 4.0 ini menyambung lagi nama baru era Society 5.0. Oke. Lanjut kita bahas tadi 4.0, sekarang 5.0. Mungkin Siti Ainatu nih bisa menangkap apa sih itu, berpusat pada apa sih kira-kira kalau 5.0 ini? Gimana? Kurang tahu, Bu. Belum mana ya? Iya. Oke, yang lain mungkin siapa? Misalkan mau nambahkan, nggak apa-apa. Kita sambil sharing aja. Jadi kalau misalkan nih, oh saya ini kan bisa membuat ini, misalkan penelitian-penelitian atau apa, kita hubungkan aja dengan ini. Apalagi kalau ada dukungan dari kampus atau apa, bisa berpengaruh juga kan bagi kampus itu. Jadi kalau misalkan 5.0 ini berpusat pada manusia itu sendiri, namun tetap mengembangkan dari teknologi itu ya, misalkan, tapi tetap mengutamakan kebahagiaan manusia itu ya, dan didukung oleh teknologi, sains juga ya, untuk dan dilakukannya inovasi ya, yang agar istilahnya, oh aku punya ide seperti ini loh, bagaimana saya melakukan hal baru yang nantinya juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, gitu. Jadi istilahnya si industri Society 5.0 ini memberikan mengintegrasikan intinya ruang maya dan ruang fisik ya, istilahnya dilakukan untuk membuat semua atau lebih mudah ya, intinya memudahkan manusia itu. Jadi manusia ini mau belanja gimana ya, tapi aku di daerah loh, bagaimana tuh dia memikirkan tempatnya itu. Sudah lihat nggak ada di YouTube atau video-video yang berkaitan dengan Society 5.0, ada nggak kira-kira? Belum ya, karena ini berjalan 2 tahun ya istilahnya. Nah, Indonesia kira-kira siap nggak menghadapi dengan adanya 5.0, industri 5.0 ini kira-kira? Silahkan, yang lain mau berpendapat sambil kita nanti masuk, kita bahas sedikit dulu tentang
kalau kita langsung ke kearifan lokal kan 5.0-nya nggak istilahnya belum ngeh istilahnya ya. Jadi kita bahas sedikit. Nanti mungkin ada dosen-dosen yang khusus yang membahas tentang teknologi yang berkaitan dengan 5.0 ya. Apa kira-kira? Silahkan, nggak mesti saya tunjuk, kalau mau bersuara buka unmute aja. Apa kira-kira? Sanggup nggak kira-kira Indonesia nih menghadapi era society 5.0? Sanggup nggak sanggup Ibu kayaknya. Oke, pertanyaannya sekarang sebelum menjawab itu, apa sih yang dipersiapkan Indonesia untuk menghadapi era society 5.0? Kira-kira apa? Kira-kira apa yuk? Apanya? Adanya perubahan ya. Misalkan nih tenaga ahli, akademisi, kayak kalian-kalian ini loh nanti ya. Kemudian lagi gencar untuk melakukan penelitian. Nah, berkaitan dengan teknologi kah, penemuan-penemuan baru kah, itu ya. Yang kedua apa kira-kira? Apa kira-kira? Nah, masyarakatnya ini mendukung nggak sih dengan adanya perubahan yang baru? Nah, ada nggak sih timbal balik antara si masyarakat dengan pemerintah ya? Intinya masyarakat ini harus juga ada komunikasi yang baik ya antara masyarakat, kemudian lagi pihak terkait, ya kan? Halo? Atau kecepatan ya suaranya ya? Kalau Cukup Ibu, cukup. oke, mantap. Ya, intinya gini, pemerintah juga melakukan kebijakan misalkan dan juga untuk mengawasi apakah kegiatan ini melakukan perubahan yang bersifat adil gitu. Jadi jangan hanya semata-mata demi kepentingan sesuatu orang lain dikorbankan, jangan sampai ya. Intinya juga tenaga sektor industri, kemudian akademisi, masyarakat itu saling apa? Dan pemerintah juga saling apa? Bekerja kerjasama, ya kan? Misalkan dalam satu lingkungan kok kalau masyarakatnya nggak tegur menegur pun otomatis kan istilahnya, oh masyarakat ini, lu siapa ya? Nah kan istilahnya nggak ada kenal. Baik kalau apalagi kalau proyek atau hal-hal yang baru seperti adanya hubungan yang erat, terjalinlah hal-hal yang positif, ya kan? Istilahnya untuk membangun society 5.0, ya kan? Dan di akhir adanya evaluasi apa sih lagi yang kurang, kemudian hal-hal apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperbaiki, seperti itu ya. Jadi kita sebelum masuk 5.0 ini hendaknya ya masyarakat itu membangun. Nah, jadi timbul kan penyempurnaan dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, akhirnya munculnya society 5.0 yang berpusat pada manusia itu sendiri. Itu. Tapi tetap didorong dengan apa tadi? Sains, teknologi, apalagi yo. SDM. Modalnya pasti ya tadi agen perubahannya ya kayak apakah itu akademisinya, pemerintahnya ya, dan juga inovasi ya kan. Inovasi itu apakah inovasi itu membentuk hal yang baru, merubah yang ada diperbaharui lagi seperti itu. Kita next ya. Nah, dari penjelasan tadi tarik kesimpulan secara garis besar bahwa perbedaan mendasar antara 4.0 dengan 5.0 ada fakta bahwa revolusi industri fokus pada aspek melakukan penelitian secara otomatis. Sementara itu, era society 5.0 menekankan pada perluasan prospek kerja, kemudian mengoptimalkan tanggung jawab, ke jam kerja, dan menyelesaikan pekerjaan sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kehidupan manusia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Ya, tapi intinya tetap istilahnya, demi kebahagiaan atau kenyamanan masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas apa sih bedanya antara 1.0 itu abad keberapa kira-kira? Industri 1.0 abad keberapa? Ayo diingat-ingat lagi nih. Ayo kalian kan ini ya, tahun berapa lahirnya?
Rata-rata tahun berapa nih? Pernah nggak sih kalian merasakan adanya, oke, kita bahas 1.0, kita menilik ke belakang lagi. Kira-kira nih, dulu orang tua kalian kalau kerjanya pakai alat nggak sih? Misalkan di kampung atau di daerah itu, kalau tempat ibu ya. Kalau dulu di kampung ibu itu saya bantu kayak pakai alat kan untuk padi, menanam padi itu. Gitu. Jadi itu pada era berapa? Industri berapa? Atau yang mau menjelaskan 1.0 tuh pada kondisi apa sih? Nah, gitu. Mungkin ada yang pernah baca atau lihat YouTube. Halo, ada berapa kita ini? Halo. Ya, ada paling dari mana aja nih? Bandung, Pangkalan Bun, mana lagi? Saya dari Jakarta, Bu. Jakarta. Udah pernah ke Palangkaraya? Belum, Bu. Oke, semoga nanti adalah rezeki atau ada umur atau ada kesempatan ya datang ke Palangkaraya, karena kalau kata orang datang ke Kalimantan Tengah minum air Kahayan tuh insya Allah nanti akan balik lagi gitu. Jadi syaratnya mungkin minum air Kahayan dulu jadi bisa balik lagi nanti sekali aja dulu, nanti akan istilahnya tuh balik lagi, kangen mungkin ya istilah. Itu filosofinya kata orang ya. Jadi tapi kalau kita dari manapun, kalau bisa istilahnya ada rezeki kita nggak tahu ya istilahnya. Oh siapa tahu nanti aku setelah Jakarta mau ke Bandung, Jakarta Palangkaraya, Banjarmasin, ya kan. Nah pada tahun berapa sih kira-kira tadi itu sudah dijelaskan ya, pada tahun society ini ya. Tahun berapa teman-teman tadi dijelaskan? 2009? 2019. Nah, jadi kita masih pada posisi 4.0. Jadi Indonesia ini kan pada saat ini siap nggak siap? Nah, pertanyaan saya tadi ya harus mampu menghadapi era society 5.0. Dengan cara apa? Caranya apa? Apa? Tentunya dengan yang persiapan tadi, adanya agen perubahan, akademisi, kemudian lagi adanya berbagai kalangan. Misalnya di Indonesia ini harus menjadi bekerja sama dalam mewujudkan apa sih yang diinginkan dari 5.0. Oh, masyarakatnya merasakan hal yang bahagia, kemudian pekerjaannya juga ini. Nah, keadaan Indonesia pada saat ini seperti apa sih kira-kira? Salsa mungkin? Atau Suherman? Yang kalian tahu nih, kira-kira apa? Indonesia kalau nggak salah kan udah yang 4.0 itu nggak sih, Bu? Ya. Jadi saya setahunya sih cuma itu doang. Iya betul. Tapi maksud saya gini, keadaan Indonesia. Kalau Indonesia sudah merasakan atau menerapkan pada posisi berada pada industri 4.0, di mana kita memesan makanan pun pakai Grab, kan Shopee, udah ada alat atau e-commerce lah istilahnya yang berbasis IT yang terkoneksi ya kan. Nah, kemudian lagi adanya Grab, Gojek, apa lagi kira-kira? Mesin kan, robot-robot itu loh, ya kan? Sekarang tenaga ada plus minusnya sih ya, karena istilahnya dengan alat mesin yang banyak juga menambahkan produktivitas, menambahkan jumlah atau hasil yang diinginkan. Misalkan kalau manusia cuma bisa 10, kalau mesin bisa ribuan kan gitu, dengan waktu yang cepat. Itulah keuntungannya dari atau kelebihan. Kalau kekurangannya mungkin mengurangi tenaga kerja, betul. Oke, Sarah kembali lagi pada tadi. Keadaan Indonesia pada saat ini seperti apa sih? Adanya pandemi, kemudian lagi masalah. Kalau nggak ada uang apa sih? Masalah Ekonomi. Terus lagi masalah apa?
Sosial. sosial, ya kan? Itu beberapa hal itu istilahnya. Jadi tadi Indonesia pun harus juga mampu bangkit. Ya. Jadi makanya banyak ada juga terobosan-terobosan dari menteri. Tentunya salah satunya Menteri Pariwisata. Siapa? Ayo. Sandiaga Uno. Iya, betul. Ya, salah. Nah, beliau juga menggunakan wisata-wisata yang mendongkrak perekonomian daerahnya. Yang misalkan nih, terakhir saya lihat di Instagram itu dia kunjungan ke daerah mana itu. Nah, itu kan bagus tuh kayak ini jadi kayak Bali juga ya, istilahnya udah pariwisatanya luar biasa. Masuk tempat wisata nih bayar, tempat wisata ini bayar. Jadi kan itu ada makanan khas nih. Jadi masyarakatnya juga bisa menjual dagangan agar wisatawan yang berkunjung bisa membeli gitu ya. Khas dari Bandung apa ya? Makanan atau Makanan boleh dah, makanan. Kalau di Bandung ya mungkin cukup banyak ya Bu. Iya. Ya salah satunya mungkin lotek, kalau di orang di Jakarta mungkin gado-gado atau apa, mungkin kalau di sana Ibu gitu. Hotek gitu ya. Lotek ya. Oh gitu, mungkin beda bahasa ya, tapi sebenarnya tampilannya tuh mungkin agak sama ya. Ya, kalau gado-gado kadang bisa juga. Tapi ya tadi orang itu memiliki kayak soto ya, soto Banjar, soto Lamongan, soto apa lagi ya? Soto Betawi. Jadi kan itu memiliki khas masing-masing. Nah, misalkan nih kalau orang Banjar, kalau ada temennya harus ada jeruk itu, jadi harus istilahnya dan rempah-rempahnya yang khas dari daerah masing-masing itu ya. Jadi dari manapun daerah kita hargai. Indonesia ini memiliki ragam khas suku, adat, budaya dan ras masing-masing ya. Jadi oh itu kulit putih ya emang kayak gitu, misalkan rasnya ini seperti ini, kulit hitam atau unik badannya misalnya, ya udah istilahnya gitu. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Intinya hidup itu damai dengan saling menghargai gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu lah, kita bahas satu-satu. Kita tadi kan pada 4.0, 5.0. Kalau 1.0 itu apa sih? Industri 1.0 itu pada masa apa? Abad ke 18 atau 19? 18 mungkin. 18. Jangan mungkin meragukan. 18 ya. Jadi pada abad ke-18 itu industri 1.0 di mana adanya mesin uap atau manufaktur ya, manufaktur. Kemudian lagi kalau abad 19 itu apa? Ya. 4.19 berarti 2.0 ya kan? Ya kan? Ya Bu. Adanya mesin produksi biasa atau kayak mesin listrik, telepon, pesawat itu sudah masuk. 3.0 pada abad 20 ya. Itu apa? Adanya kemunculan industri komputer dan teknologi informasi. Jadi, oh aku dulu pernah nggak sih pakai ini? Nah, apalagi internet ya kan, internet sudah masuk itu. Kalau orang nelpon atau apa kita sudah istilahnya paham dengan teknologi pada tahun itu ya. Nah, 4.0 itu juga itu sudah pemanfaatan yang lebih canggih lagi. Kalau dulu cuma telepon segala macam, sekarang kan lebih canggih yang terkoneksi antara komputer, sistem segala macam. Nah, itu jadi kayak tadi menggunakan belanja lewat online, kemudian aplikasi kayak retail itu kan kayak Shopee atau apa kayak Alfamart segala kan bisa belanja segala ini langsung terkoneksi di handphone dengan genggaman tangan kita gitu ya. Jadi dengan 4.0, 1.0 itu adanya perubahan. Nah, kira manusia cukup sampai 4.0, ternyata ada perubahan lagi ya, ada society 5.0 yang berpusat pada manusia itu sendiri. Nantinya juga kesejahteraan
dan kebahagiaan masyarakat itu. Tetap teknologi, kombinasi juga tetap teknologi, sains, kemudian inovasi baru gitu. Contoh nih, kalau kalian punya ide apa ya disalurkan aja gitu ya. Slide-nya ada. Nah, kita masuk. Oke, sudah ini ya, mungkin ke 5.0 tadi ya, adalah masyarakat informasi ya yang dibangun atas dasar ya bertumbuh pada 4.0 juga ya, yang dimana tujuannya untuk mewujudkan masyarakat makmur ya yang berpusat pada manusia itu sendiri. Itu intisari dari mungkin 5.0. Resolusi atau bukan resolusi, istilahnya kayak menyambung lagi ya dari 4.0 itu seperti apa sih? Nah, ditambah lagi lah yang baru berfokus pada manusia, kemudian kesejahteraan masyarakat juga gitu. Kalau orang nggak bisa nulis pakai speaker langsung, saya mau pergi dulu ya. Nah, pakai ada pesan not suara. Nah, intinya tanpa kita ada di situ, pesan itu tersampaikan pada orang yang ingin ditujukan. Itu misalkan grandpa, kakek, saya pergi dulu. Jadi ada alat yang khusus misalkan yang ditujukan kepada orang atau tertentu yang dimana itu memudahkan ya, tanpa kita ada ketemu nih, buru-buru nih mau berangkat, ada alat khusus menyampaikan pesan tersebut. Itu salah satu perkembangan dari 5.0. Misalkan juga nih kalian punya ide, nah ide apa gitu, kayak misalkan inovasi baru, kalau kamu punya baju itu sudah kepake, nah kamu buat apa sih? Nah gitu ya. Oke, kita masuk ke Kalimantan Tengah atau disebut dengan Kalteng, salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, ibu kota Palangkaraya. Ya, apa sih kan biasanya nih kuis-kuis ibu kota Kalimantan Tengah? A. Banjarmasin, B. B. Palangkaraya, C. Samarinda, D. Balikpapan. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. Semoga nanti bisa berkunjung, mengeksplor apa saja sih yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Salsabila dari mana? Halo, Soherman tadi dari Bandung ya? Betul, Ibu. Oke, Novelin dari mana? Saya kuliahnya di Jakarta, Bu, tapi asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Oke, berarti ngekos atau apa di mana di Jakarta? Kalau Atau di rumah Jakarta keluarga? sama oma sih kalau di Jakarta. Oh, iya. Semangat ya, meskipun jauh dari orang tua, kita tetap semangat untuk melakukan apalagi hal positif, kuliah nih, pendidikan untuk menunjang karir, apakah nanti untuk mendapatkan prospek kerja yang lebih bagus gitu. Iya, Bu. Ya. Jadi istilahnya dari manapun asal kita, contoh saya kan dari kampung nih, istilahnya nggak mesti minder apa ya dengan orang, selagi kita berada di tempat yang aman istilahnya dan kita membawa diri dengan baik, kemudian lagi kita jujur, kemudian kita istilahnya senyum, salam, sapa, santun. Nah, itu kan nilai plus bagi orang ada di sekitar kita. Intinya kita juga istilahnya dikenal, bukan sombong atau apa ya, istilahnya orang ini istilahnya memberikan kesan yang bagus nih. Nah, gitu. Dimanapun kita berada, posisikan dengan yang baik, apapun kita tidak bisa menilai orang dari tampilannya, ya kan? Jadi kita bisa melihat orang itu dari sifat dan ininya, ya kan? Jadi tanpa harus menilai, benar-benar berandalan nih. Nah, padahal kan kita tidak tahu. Kalau sudah kenal dekat, orangnya super gitu, ya teman-teman ya. Ada berapa jumlah kita ini ya? 12, berarti sama Ibu Fatul Jannah, Dokter Ibu Fatul Jannah, ada 10 ya, kalian berarti ya, 10. Benar, Ibu. Oke, lanjut. Potensi alam yang indah menjadi harapan banyak penduduk Kalteng agar dijadikan destinasi wisata favorit oleh banyak penduduk domestik maupun mancanegara. Selain itu, pada sektor ini kuliner juga diharapkan mampu mengundang rasa penasaran banyak orang untuk datang ke pulau
Kalimantan ini maksudnya ya, Kalimantan Tengah dengan dominasi objek wisata alamnya itu. Nah, pengaruh besar untuk sektor pariwisata yang selama ini dengan mudah bisa diperkenalkan kebudayaannya ya. Dengan banyaknya surga wisata yang indah, adat, tradisi kental hingga pilihan kuliner daerah yang khas dan terkenal. Nah, oke, kita balik lagi pada di sini memperkenalkan kebudayaan. Nah, kebudayaan di Kalimantan Tengah ini banyak banget ya istilahnya, apalagi kayak di Kalimantan Tengah ini memiliki banyak suku adat budaya ya, ada suku Dayak. Nah, yang pasti Dayak banyak juga ya, dominasi dengan orang Dayak, di mana di situ ada apa aja? Kalau Kalimantan ada orang macam-macam ya, tapi tetap orang Dayak di sini tetap lebih dominan karena kan namanya juga Kalimantan Tengah, di sini memberikan apa ya? Kalau orang, mohon maaf nih, orang Kalimantan Tengah ngomong itu agak keras ya. Tapi emang wataknya seperti itu. Atau kita baru dengar, aduh kenapa nih orang? Nah gitu. Tapi kita kalau emang tahu, oh emang orang Kalimantan itu suaranya agak keras, istilahnya agak mau senyum-senyum pun agak ini ya, kalau aslinya itu. Jadi misal nih ada orang Dayak. Dayak itu ada macamnya. Dayak Manyan, Dayak Bakumpai, itu memiliki bahasa dan logat masing-masing loh teman-teman. Jadi jangan salah, oh orang Dayak, Dayak apa? Nah itu banyak ya, banyak istilah ya, bukan istilah, banyak jenisnya Dayaknya di Kalimantan ini. Jadi jangan heran kalau ini bahasa apa ya? Oh bahasa Dayak. Dayak apa? Dayak Manyan, Dayak. Kalau Banjarmasin juga ada Dayak Deah, Dayak Melayu, macam-macam juga asalnya. Tapi kalau Banjarmasin, Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah, kalau Kalimantan Selatan itu dominasi istilah Melayu ya. Kalau Kalimantan Tengah ini tadi banyaknya warga yang asli, dalam artian mereka memiliki turun agamanya, ada keharingan juga loh, keharingan ya. Keharingan, jadi keharingan itu, tapi ada juga sudah sekarang melebur yang istilahnya adatnya ini mereka memiliki keharingan itu seperti apa. Jadi mereka menikah dengan orang Islam dia mualaf, atau mereka dengan orang Kristen juga masuk Kristen, jadi ikut yang agama yang sekarang, karena itu kan bawaan nenek moyang dulu gitu. Dan orang mengubur pun ada adatnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan orang ada dibacakan macam-macam, kemudian ada memanggilan roh, itu memang ada, itu istilah orang Dayak gitu. Jadi jangan bingung atau apa, lihat tradisi. Terus ada lagi tradisi dari Kalimantan Tengah, mungkin ada nggak kemarin refleksi disampaikan tentang hal-hal itu? Ada ya? Ada Ibu. Oke, berarti susah nggak saya sampaikan lagi karena mungkin sudah ada ininya. Oke, lanjut ya. Wisata. Nah, saya suka kalau wisata-wisata. Ya, apa buat apa? Foto-foto. Ada yang satu server dengan saya kalau ke wisata? Pasti foto-foto, foto-foto. Tapi kita ngeliat juga kadang kalau orang pun cantik, foto ya cantik. Kalau kita ya biasa aja gitu. Tapi tetap pede. Ya, wisata yang ada, Kalimantan ini mau dulu kan isunya mau jadi ibu kota ya. Ada pernah dengar teman-teman? Ya Bu. Betul. Kalimantan katanya, Kalimantan Tengah ya. Karena itu dulu kan peletakan batu pertama oleh presiden itu kan di Palangkaraya. Jadi itu wacana dari dulu, akhirnya tidak jadi pindah ke Kalimantan Timur ya. Jadi tidak ada, karena kemarin gempor-gempornya tuh banyak pembangunan nih, kemudian kayak mau bikin ini itu ya, jadi akhirnya proyek yang pembangunan apa itu nggak jadi ya, karena ya tadi mungkin ada sesuatu hal dan yang lain. Lanjut, nah wisata kalau di tempat yang terkenal itu ya masuk itu pun bayar ya kan ya, apalagi kayak ini butik strawberry misalkan tuh di mana itu, Lembang ya? Ya Bu, di Ya. Lembang.
Ya, itu kan batik stroberi. Kalau di Kalimantan Tengah juga ada nih, kayak Danau Biru, itu kan bekas galian ya. Kemudian akhirnya tuh bentuknya biru, warnanya biru ya. Gak luas sih, ada juga warnanya hitam karena emang hasil dari alam. Sungai hitam. Nah, alamnya itu menghasilkan kayak mungkin akar-akarnya itu mempengaruhi, jadi airnya itu jadi berwarna hitam, kecoklatan itu. Wisata danau ada di Kalimantan ya, mungkin bayarnya murah meriah aja sih, nggak kayak di kota-kota besar, karena juga melihat animonya juga ya, mungkin kalau sudah besar bisa dinaikin juga tarifnya, mungkin selama ini masih marketing dulu, bagaimana sih memasarkan tempat-tempat wisata agar orang dari luar dari Kalimantan, misalnya dari Pulau Jawa, tertarik untuk datang ke Kalimantan, ya kan? Nah, memperkenalkan kebudayaan, oke, udah banyak surga wisata, ya indah-indah yo, banyak di sini kan namanya pohon masih asri di sini ya, kemudian lagi tradisi kental ya tadi kayak, nah ada istilahnya itu apa ya, kayak orang nombak binatang, lupa saya itu, dulu adatnya itu malah manusia, tapi sekarang diubah jadi tiwah tiwah, tradisi tiwah mungkin sudah dijelaskan kemarin ya, jadi itu tradisi yang sudah ada ya, itu harus dipersiapkan secara matang juga untuk ngadain adat seperti itu ya. Nah, kuliner, kita kembali ke kuliner aja dulu karena kita hari ini temanya bagaimana sih eksplor dengan potensi lokal, fokusnya saya ke kuliner ya, kuliner yang ada di daerah kalian tuh seperti apa, di daerah Kalimantan Tengah juga seperti apa. Mungkin pernah melihat searching di Google apa sih khas-khas yang ada di Kalimantan Tengah? Belum ya? Kemarin udah sempat itu sih Bu. Kemarin udah sempat bahas kalau nggak salah. Bahas ya. Iya. Oke, biar nggak apa-apa kita ulang-ulang, biar nambah. Kita nggak ingat. Oke, jadi, nah misalkan kalian punya ide, apalagi pada zaman 4.0 ya, kalian sudah memiliki media sosial, memiliki kayak apa itu market di handphone nih, bisa kamu posting. Nah, kamu punya keahlian nih membuat makanan. Nah, kamu posting aja itu, istilahnya selain mendapatkan income, nah pemasukan, kamu juga menambah apa? Relasi, kemudian menambah pengetahuan, menambah istilahnya ilmu-ilmu baru ya, nantinya yang kamu ini dari prodi apa saja sih kira-kira? Macam-macam ya? Iya, Bu. Macam-macam Bu ya. Apa aja contohnya, mungkin Herman atau Novelin prodi apa? Kalau saya dari teknik sipil Bu. Teknik sipil, oke, bisa itu kamu mulai, apalagi teknik sipil kan jasa-jasa ini kan, kamu pasarkan aja, dibuka ini itu kayak jasa kayak penghitungan atau kayak gambar misalnya, jadi kan jadi orang tertarik dengan desain yang kamu berikan. Nah, itu salah satunya. Kamu ahli dalam menggambar misalnya. Kalau kamu gambarnya rumahnya seperti ini, dengan ini berapa sih budgetnya? Nah, itu hal-hal apa yang perlu dipersiapkan. Orang teknik sipil kan memiliki, apakah dia ada jurusan itu ke transportasi, kemudian manajemennya, atau ke apa lagi, tanah atau apa ya itu. Ada bidangnya kan ya kalau teknik sipil itu? Iya Bu, banyak bidangnya. Oke. Indonesia terdiri dari beragam suku, membuat negeri ini kaya akan budaya dan kulinernya. Di Kalimantan Tengah, makanan khas khususnya termasuk dari 3 jenis etnis dominan, itu Dayak, suku juga Banjar, Jawa. Kuliner yang kayak akan rempah, bumbu-bumbu makan khas Bangkalan selalu dirindukan. Gitu ya. Oh, ini khas dari, kalau kita makan sesuatu nih, oh rasanya kayak pernah nih makan kayak mirip-mirip khas di Kalteng, Palangkaraya. Oh, ini kayak khas di Bandung nih. Ada apa itu ya? Saya pernah. Oh iya, sayur asem Jakarta. Misalkan kan ada daun itu yang melinjo itu ya kalau nggak salah ya kan ya. Ya, mungkin yang pernah memasak atau makan
ya. Jadi khasnya di sini ada Dayak, Jawa, Banjar ya. Mungkin ada suku-suku lain juga. Budianto nggak ada suaranya. Ada ya. Nah, makanan bentar. Makanan apa? Maaf Ibu, masih di jalan Ibu. Oke. Hati ya. Baik Ibu. Khas di Kalimantan Tengah. Oke, karena hasil rujukannya luar biasa, orang Kalimantan ini bisa memanfaatkan hal-hal baru ya, di mana juhu umbut rotan. Pernah dengar nggak juhu umbut rotan? Belum. Nah, itu kalau bahasa Banjarnya gengan rotan. Kalau bahasa Indonesia ini kayak kuah atau santan yang bahan dasarnya itu umbut rotan. Umbut rotan itu kan pahit ya. Nah, itu bisa dimasakkan. Itu salah satu juga makan khas yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Juhu umbut rotan itu mudah aja kok cara buatnya. Tapi kita cari dulu. Tapi kalau di Palangkaraya masih banyak orang menjualnya ya. Ya, jadi umbut rotan yang dijual itu, umbut rotan enak loh. Dalam artian enak dimasaknya. Apakah mau yang selonjor panjang nih ya, panjang. Pernah nggak sih lihat pohon rotan kalian? Saya tanya dulu, udah pernah lihat pohon rotan belum? Saya udah kayaknya. Udah. Hah? Jangan kayaknya ya. Yang salah pohon nanti. Gimana? Pernah nggak lihat pohon rotan? Pohon rotan itu dia itu merambat ya, dia berduri ya, daunnya banyak dalam artian kayak pohon kelapa, tapi daunnya kayak itu panjang-panjang, terus dia menjalar juga, menjalar berduri. Sakitnya itu nyarinya harus tahan dengan duri-duri itu. Jadi harus pakai kaos atau apa, dibersihin, dipotong dulu, ambil yang muda. Kalau yang itu rotannya untuk dibuat kursi, kerajinan dan lain-lain. Nah, Kalimantan Tengah ini masih asri, masih banyak hasil hutan. Apalagi kayak pohon, orang bikin tikar itu dari purun. Tahu nggak tanaman purun? Pernah lihat nggak? Yang orang bikin tikar atau bikin tas kesenian, pernah nggak? Semacam daun pandan yang gede gitu bukan sih Bu? Kalau daun pandan itu ada daun pandan itu ini aja, purun kalau bahasa Indonesia apa ya? Purun itu tanaman yang tumbuh di kayak air tergenang, kayak lumbung-lumbung gitu, kayak yang banyak ya, istilahnya kayak tanaman yang ada airnya terendap ya, kayak di lumpur-lumpur, yang di lumpur-lumpur gitu ya, dia tumbuhnya di sungai. Masih asri di sini banyak. Kalian kalau ada ide atau misalkan ada mau, bisa saya carikan nanti kalau ada ke Palangkaraya. Apalagi kalau bisa menganyam bahan rotan itu, kalian olah jadi tas, tikar, atau dompet, atau silakan. Kalau purun atau juga rotan ini juga bisa diolah jadi kursi. Kalau rotan ya kursi, meja, kemudian lagi vas bunga, atau lagi kayak apa ini ya, kerajinan lain-lain. Itu banyak hasil dari rotan, tikar, paik. Kalau orang baru dengar apa sih rotan? Nah, rotan itu taman yang merambat, yang asli hutan ya, di hutan, banyak di hutan. Nyarinya tuh pun agak biasanya harus hati-hati karena ada durinya, banyak durinya. Ambil umbutnya, dipotong, biasanya sampai 1 meter nih, 1 meter dijual. Kadang orang makannya untuk bisa dibikin juhu. Juhu itu gangan kata orang Banjar, atau kayak orang Indonesia tuh kayak kuah santan gitu, sayur santan gitulah, sayur santan rotan. Tapi umbut rotan ini yang muda, yang muda lah istilahnya. Jadi kalau misalkan nih punya kadang dimakan disantanin, ada juga orang cuman dibuka terus dibakar bikin kalau orang Banjar itu cacapan ya. Kalau orang apa ya bahasa Indonesia ya, kayak garam dimasukin bawang merah, kemudian bawang asam Jawa,
masukin itu enak loh itu ya, bikin sambal tuh apalagi ya. Jadi khas hal yang istilahnya tidak terpikirkan orang luar di Kalimantan ini sudah bisa dimanfaatkan gitu. Jadi mungkin saya tanya dulu nih, apa kira-kira khas dari Bandung yang istilahnya makanan yang bisa dibuat atau diolah kira-kira, Suherman? Tanpa kamu lihat, mungkin kalau misalkan talas nih, kamu udah tahu talas. Mungkin yang lain siapa tahu ide Suherman bisa memberikan inovasi baru mungkin, atau yang daerah-daerah lain ada apa kira-kira bahan mentahnya yang bisa dibuat, apakah itu makanan, keripik, barang-barang atau yang istilahnya bermanfaat, apa kira-kira? Kan refleksi nih, siapa tahu dengan ide yang kalian punya kalian bisa memberikan masukan bagi orang-orang sekitar, istilahnya itu seperti itu. Kira-kira. WA udah lah WA. WA. Di WA. Oke, sorry ya ada tamu. Lanjut, kira-kira apa? Mungkin Mela Melawen. Oh sorry, Ivon mungkin atau Aditya Wisnu. Daerahnya kira-kira khasnya banyak apa sih kira-kira? Nah, atau inovasi apa yang akan dibuat? Atau di sekitar rumah atau apa? Kalau saya kan tinggal di Bogor. Sebelumnya saya kenalin dulu, Bu. Maaf tadi telat masuknya. Nggak apa-apa. Nah, saya Ivantri Deviani dari Universitas Jakarta, Bu, di Unsurya. Saya kalau orang tua tinggal di Bogor, tapi saya karena kuliahnya di Jakarta, tinggal di rumah nenek. Ya, kalau di Bogor itu ada tanaman kates ya, Bu. Kates, oke. Atau Biasanya, pepaya ya istilahnya ya? Kates biasanya batangnya tuh dibuat sama mama buat gulai, dicampur ayam kampung gitu. Jadi diolah kayak buat makanan itu ya, campur makanan, bahan dasar makanan. Iya. Pohon katesnya tuh yang menanuk ke daun atau batangnya? Yang sebutnya sih kates, tapi apa ya kalau orang Bogor bilang asinan bukan? Batangnya talas, Bu. Oh iya. Kalau batangnya talas namanya mungkin itu keladi ya, bukan ya? Ya, Bu, keladi. Tanaman Bu. ini ya. Pokoknya dia daunnya lebar gitu. Oh iya, paham. Mungkin yang lain bisa deskripsikan nggak? Kalau saya paham, kalau sini banyak istilahnya itu apa ya? Keladi kalau kami. Iya, Bu, keladi. Keladi. Jadi ubinya itu bisa dibuat masak juga, batangnya juga bisa gitu. Batangnya bisa dibuat makanan ya. Tapi hati-hati ya, kalau orang masak bisa gatal loh itu. Kadang ya kan ya. Kadang orang tua tuh kan tahu resepnya supaya nggak gatal tuh seperti apa. Iya, Bu. Iya, tapi itu bisa kalau kalian punya inovasi atau apa atau penelitian tentang itu, nah bisa itu nanti. Atau kan ada tuh PPKM kewirausahaan, nah kalian budidayakan. Apalagi kan kalau keladi itu, apalagi dilihat orang kayak tanaman yang ganggu, ya kan? Kayak apalagi di depan rumah banyak, pangkas aja, dibuang aja, kan gitu. Iya, makasih untuk Ivon. Mungkin yang daerah lain ada apa lagi kira-kira? Jadi kan potensi yang ada di daerah, apalagi kan kentang tuh saya baru lihat kemarin kalau dari IG TikTok, kentang kan kulitnya dikupas doang tuh, kupas, terus dibuang kan, nggak ada hasilnya tuh. Nah saya lihat dia tuh dikupas terus dicuci kulitnya, habis diserut-serut, ada kan ini sisanya dari udah dibuka kulit kotornya tuh dicuci, terus dibikin keripik lah. Ini enak gak ya? Gimana? Nah, itu jadi penasaran, saya belum pernah coba. Nah, itu bisa kalau kalian misalkan nih ada ide apa lagi ya?
pohon buah atau apa yang istilahnya bermanfaat bagi orang, apalagi di anak IPA atau anak apa itu kan dicek dulu kandungan dari ini apa sih, nah gitu. Terus lagi kalau kalian punya apa lagi kira Aditya Wisnu atau Salsa daerah masing-masing kan ibu juga jarang nih, bukan jarang, hampir setahun sekali baru bisa keluar kota, itu pun jarang. Kalau ada kegiatan, kalau emang jalan-jalan doang nggak cukup uangnya misalnya. Ya, kalau di Malang, mungkin orang Malang ada nih, orang Malang. Kan itu banyak stroberi ya. Mana sih saya? Kalau Malang apel sih Bu, kayaknya kalau nggak salah saya. Apel Malang, ya. Yang ada ini kan kayak keripik apel, kemudian apa lagi kira-kira? Nah, apel itu udah sarinya sudah diambil juga. Nah, apa lagi kira-kira inovasi-inovasi baru yang istilahnya bisa menambah nilai guna atau nilai tambah pada produk tersebut, gitu ya. Kalau misalkan nih, kalau orang Kalimantan rotan kan untuk buat ini aja. Nah, ternyata umbutnya itu bisa dimasak ya, buat dimakan. Mungkin nggak cuman itu istilahnya kayak tadi, atau kayak bikin apa gitu kesenian atau apa ya, keripik kalakai. Nah, keripik kalakai itu oke, kita lanjut ke fotonya aja ya. Nah, ini juhu umbut rotan ya. Nah, jadi ini buat disantap buat makanan enak loh teman-teman. Udah mulai lapar nih jam tengah siang ya. Ya, kelihatan ya fotonya ya. Kelihatan Bu. Oke. Warga Kalimantan Tengah menjadi makanan lezat karena tidak sembarangan. Nah, mulai dari pemilihan rotan yang harus yang muda dan masih tunas. Yang muda loh, kalau keras ya nggak enak. Masak dengan rempah seperti kunyit dan santan. Bukan kunyit doang, istilahnya bawang merah, bawang putih, ketumbar ya. Jadi kemiri. Nah, itu salah satu juga menambah cita rasa. Ya, ini saya untuk yang tampilan yang ini saya instan aja, istilahnya yang bahan bumbunya nggak ini doang ya teman-teman. Nanti bumbunya kunyit dan santan aja. Nanti kalian salah resep lah kalau mencoba ya. Jadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, ya, santan, gitu. Jadi istilahnya ada hal-hal yang disiapkan dulu. Gitu. Ini secara ringkas saya buat. Mungkin daerah yang saya, nah di sini juga ada tanaman ini loh teman-teman, tanaman bawang dayak kata kami. Nah, tanaman terbaru bawang dayak itu bisa dijadikan ini obat, itu salah satunya. Bawang dayak itu kalau kalian searching di Google bisa muncul kok bawang dayak. Nah, itu juga ada kemarin kayak pembuatan salah satu obat kemudian menjadi permen, ada juga kemarin. Tapi masih belum patenkan ya. Nah, keripik kalakai. Kalakai ini adalah tanaman liar. Tanaman liar itu apa? Tanaman yang tumbuh sendiri di pinggir-pinggir rumah-rumah warga, di lahan-lahan lahan-lahan tanah warga itu. Ini nih merambat ya, merambat. Ya, jadi kalau kalian nih ke Kalimantan, tanah gambut itu pasti ditumbuhi dengan kalakai ini ya. Kalakai ini jadi kayak bayam. Kalau kalian kan ide nih bayam kan banyak nih sudah dibikin keripik bayam. Nah, ini keripik kalakai. Itu caranya hampir sama kayak bawangnya, penyedap segala macam. Nah, nanti dicemplungin nih daunnya ini ke tepung kemudian digoreng. Itu nanti ada manfaat juga dari kalakai itu. Ya, kalakai. Mungkin di tempat kalian ada daun-daun apa kira-kira? Yang belum ada nih di tempat kalian orang jual. Kalau keripik bayam udah, kira-kira apa? Ada ide nggak kira-kira daerah kalian nih? Kalau misalkan adanya apa ya tanaman yang bermanfaat, apalagi itu salah satu untuk meningkat kesehatan, misalkan ya apa? Budianto, Sherman, Rohmah, kira-kira apa potensi yang ada di daerah kalian masing-masing
kalian nih meskipun saya asli Bogor Bu atau saya dari Bandung kuliah di Jakarta, nah di Bogor pun yang kalian waktu kecil pernah pegang atau pernah makan, kemudian pernah ini gini loh, nah mungkin di inovasi baru, kira-kira apa? Ada ide nggak? Izin Bu, saya Sela Rohma Bu. Silahkan. Kalau di Madura tuh kayak daunnya singkong tuh Bu, kayak Daun bisa dibuat kayak campuran sama kuah santan gitu Bu. Oh iya, berarti ada juga itu nanti sama Kalteng, juga makanan khas Kalteng itu namanya kalumpe atau kalupe, itu sama kayak kelapa, daun singkong yang ditumbuk ya, kemudian masukin santan, ya itu makanan ya betul bisa. Berarti hampir sama ya, itu ya, sama ya. Iya Bu. Tapi beda nama bisanya dan beda bahan untuk membuatnya. Kadang orang bikin sop beda daerah beda bahan. Orang bikinnya tadi kayak mungkin kayak bikin gado-gado. Nah, kalau orang Bali isinya pecel. Kalau orang Madura gado-gado ya. Kalau di Madura Rujak ya. Ya, beda-beda ya, tapi rasanya hampir istilahnya di lidah kurang agak-agak sebenarnya oh ini kayak ini ya. Hampir sama dengan ini ya, nah gitu ya kan. Apalagi kira-kira mungkin Dianto ada ide nggak kira-kira mau bikin, kalau misalnya ada tanaman nih tempat saya, kalau mau bikin tanaman bukan atau apa kayak terserah, kira-kira ada ide? Setahunya saya gini Bu, maaf sebelumnya. Ya. Karena tadi masih ada acara mubes Ibu di kampus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budianto. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan, Madura Ibu. Oke, selamat bergabung ya. Jadi kita saling eksplor apa yang ada potensi di daerah kalian, apa yang ada di daerah Ibu. Jadi kita tukar pikiran, saling berbagi informasi. Mungkin kira-kira apa? Kalau di Madura, setahunya saya itu Bu, kemarin-kemarin itu sempat booming Ibu, yang namanya jamur ya Bu. Kalau jamur. Maduranya itu kolat gitu, kalau bahasa Maduranya. Iya, kalau orang kami kulat juga sih, kulat. Oh, sama ini. Kulat, ada yang bilang jamur ya, segitu. Maka nggak semua jenis kolat gitu Bu yang bisa Betul, dikonsumsi. hati-hati nanti ada yang beracun loh. Dan ada lagi itu bambu itu bambu muda gitu Bu, yang masih kecil. Rebung kalau kami ya. Iya, tapi cuman dikupas bagian dalamnya saja yang diambil biasanya. Cuman kalau sekarang itu jarang banget orang yang mengkonsumsi yang bagian bambu itu, mungkin karena yang muda ya. Kadang karena kesusahan kadang untuk mendapatkan apa itu Mas Budi, kayak misalkan kata Masnya tadi sekarang kurang ini, mungkin hasil alam nggak tersedia, sudah sedikit bisa jadi, atau harganya udah termahal bisa jadi kan, ya istilahnya seperti itu. Jadi orang melakukan sesuatu, misalkan membeli ya, kadang kita apalagi ayam sekarang ya, ayam kan kok kita jadi ekonomi ya. Oke. Ayam agak mahal karena menyambut istilahnya tahun baru, Natal kayak gitu, kayak puasa juga berpengaruh juga kadang ya, istilahnya strategi marketing lah. Oke, kelakai ya. Nah, apa kita kalau membuat sesuatu juga istilahnya apa sih manfaat yang kita sampaikan? Apalagi nanti kalau pasti setiap kampus itu kan diwajibkan tuh ikut PKM ya. Apakah dalam bentuk penelitian, kewirausahaan, atau video, atau futuristik, atau apa kan jenisnya itu ada berapa tuh? KM, GT atau macam-macam kan. Nah, kalian biasanya kalau kewirausahaan pasti juga mencantumkan manfaatnya itu kan. Nah, di sini salah satu manfaat kelakai yang ditemukan daerah Kalimantan ini kandungan gizi ya, seperti zat besi, beta karotin, vitamin C. Tanaman kelakai juga dipercaya mampu mengobati diare, menambah darah, menjaga kulit awet muda. Ya, banyak ya manfaatnya. Jadi mungkin kelakai nggak cuman bikin ini ya, bikin belum pernah coba ya teman-teman kan ya? Halo? Belum pernah Belum ya. Kelakai itu sejenis tanaman pakis. Atau pernah lihat pakis nggak? Oh, pernah. Kalau pakis saya pernah makan. Kalau pakis itu kan hijau nih, kalau ini agak merah-merah.
Menambah darah juga baru bagus untuk kelaka ini. Jadi tanaman ini kalau kita petik besok, apalagi kalau hujan-hujan, langsung dia kuncup lagi, enak ya pokoknya. Ya oseng pun enak gitu, jadi lauk gitu. Selain jadi bikin kelakai, keripik kelakai juga bikin kayak lauk makan, oseng-osengan kayak kan sejenis tanaman pakis nih, dia juga merambat segala macam ada kayak gitu. Jadi dia oseng kayak pakis tuh ya sama seperti rasanya enak-enak kayak gitu juga enaknya. Jadi tapi warnanya agak merah, nambah darah tuh bagus untuk orang yang ya. Nanti kalau kapan-kapan ke Palangkaraya lah, gak saya calling aja Ibu, kita cari kelakai, ayo mau oseng. Banyak kok di lahan warga itu diberikan secara cuma-cuma. Kalau di warung harga seikatnya 5.000. Karena orang udah capek mungkin nyari lah terus diikat. Ada juga yang sudah diikat, ada yang sudah dipetikin, sudah di jerang itu nih, udah tinggal cuci, tinggal masak doang. Ada. Itu udah 5.000-an. Kalau yang diikat itu 3 ikat 5.000. Jadi ada perbedaan lah karena ada nilai jual yang mereka tawarkan. Punya sudah siap oseng atau mau memetik-metik dulu gitu. Atau kita ke kebun cari sendiri dengan sensasinya ada ya namanya pinggir sungai dia tumbuh kan tanaman ini. Tanaman yang merambat yang di pinggir air, yang ada air-airnya biasanya ya. Oke, nah makanan selanjutnya ikan wadi. Nah pernah nggak sih makan atau iwak wadi jadi orang kami? Pernah nggak Budi makan? Fermentasi istilahnya. Kalau kalian bingung apa sih wadi? Nah, wadi adalah makanan fermentasi ikan yang berasal dari Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah, budaya kuliner suku Dayak Banjar. Nah, Banjar juga sering. Makanya iwak wadi itu ikan wadi itu ada di Banjar, ada terkenal juga di Banjarmasin ya. Untuk menjaga kondisinya disimpan di dalam balanai atau semacam guci. Nah, pernah nggak sih orang tua kalian melakukan hal ini? Kalau bikin ikan asin pernah kan orang tuanya? Atau belum pernah sama sekali? Pernah. Belum, Bu. Budi belum? Pernah. Kalau orang Pernah tua. ya? Ivon belum ya? Nah, kita ceritain ya. Nah, ikan itu kalau di sini tuh yang warna-warna ini nih. Ini nih dari beras yang disangrai, kemudian ditumbuk ya. Nah, ditumbuk lalu diaduk dengan ikannya. Ikannya ini sudah berapa seharian lah, kalau nggak sehari atau 2 hari sudah difermentasi. Dikasih awalnya ikan ini dicuci, misalkan apakah ikan itu mati atau masih hidup dicuci, kemudian dibersihkan ya, dicuci, kemudian lagi udah tiris nih, nah dikasih garam, nah diawetkan dulu lah istilahnya fermentasi. Ada penelitiannya loh, almarhum Dokter Indah itu disertasinya tentang ikan wadi. Nah, gimana sih rasanya? Ya sensasinya asin-asin gimana gitu, enak-enak. Pasti apalagi kalau kita makan ini nasinya agak anget, makan ikan wadi, mertua lewat nggak tahu, saking enaknya masalahnya. Ya, nanti tapi kalau orang baru nih dengar cium wadi itu seperti apa? Ya rasa-rasa istilahnya bau busuk istilahnya, emang khasnya seperti itu ya. Jadi khas wadi itu ya tadi ya ikan yang diperam misalnya ya dalam toples, nggak cuma guci atau apa belanai atau apa, dalam toples sosis ke apakah itu biasanya ya. Jadi orang sensasi makannya tuh apalagi dengan nasi anget ya, istilahnya yang masih baru the magic. Kalau nasi dingin kurang ya. Jadi pernah nggak sih kalian kalau ikan kering kan digaramin mungkin ya, digaramin, habis digaramin terus dulu, nah habis itu baru dijemur, nah kering jadi ikan asin kan. Nah kalau ikan wadi ini kayak mereka ini difermentasi, dipakai ini ditoples, ditutup rapat, nanti kalau nggak rapat ada ulatnya, itu masalahnya ya. Kalau ada ulat ini bisa dicuci aman aja kok ya kan. Kalau kena air atau kena minyak kan ini mat. Kira-kira apa idenya? Mungkin hasil apa kira-kira? Oh, dari sini saya baru tahu loh orang di Kalimantan bisa memfermentasi ikan gitu. Kira-kira apa kira-kira? Ada ide apa lagi kira-kira? Ipon baru tahu ya Ipon ya?
Baru tahu ya? Iya. Ya, kalau ini kan ya, jadi misalkan nih dari ikan, nggak cuman ikannya, tahu nggak kalian ikan apa kira-kira? Ikan patin ya, Bu? Ikan patin bisa, ikan haruan bisa. Kalau Ikan kalian mau, apanya Herman? Dari ikan gabus gitu bukan Ibu? Ya, ikan haruan kalau di sini ikan gabus ya. Bisa ikan gabus, ikan patin, banyak ikan sepat, ikan jenis-jenis ikan ya bisa lah, bisa aja. Jadi misalkan kalian penasaran nih Bu Arna bilang apa ya kemarin, nah kalian coba, bisa cobanya seperti apa. Nah contoh nih ada ikan atau apa di rumah, kalian diamkan lah seharian lah 1-24 jam ya misalkan. Nah kalian ada beras, beras ini bisa juga beras ketan atau biasanya beras ketan sih disangrai. Jangan ketan yang merah ya, ketan yang biasa aja. Kalian sangrai, beras biasa juga nggak apa-apa. Sangrai udah sampai kecoklatan ya. Bukan coklat banget, nanti pahit, ya agak kuning-kuning gitu. Nah kalian blender nih, jadi halus kan. Nah digabungkan ke ikan tersebut, diamkan dulu berapa jam atau 5-6 jam, lalu digoreng. Itu enak kok ya. Udah kok ikan saya kalau ikan nila sih jarang orangnya. Kalau ikan nila sih dibikin ikan asin enak. Ya, ikan nila, ikan mas itu enaknya digoreng langsung dari habis hidup disembelih, dibersihin. Nah, baru makanlah goreng tanpa harus diwadi atau difermentasi. Ya. Baru muncul ide nggak kira-kira? Lanjut ya, juhu kujang. Nah, juhu kujang. Ini bahasa Dayak ya, jadi kalian jangan bingung apa sih juhu kujang. Nah, juhu kujang ini sayuran khas Kalimantan Tengah ya, berbahan dasar keladi. Nah, tadi keladi ya. Ini daunnya lebar dan berumbi ya. Ada umbinya maksudnya, berumbi ya. Susah banget sih bahasanya. Ya. Kemudian banyak ditemukan di alam liar. Biasanya tanaman ini digunakan untuk obat herbal, namun ada beberapa yang membuatnya menjadi masakan. Juhu kujang sendiri biasanya ditambah dengan daun nangka muda ya, kemudian ikan, bumbu-bumbu dan santan. Jadi ini ada terong, kemudian terong asam nih tempat kami ya namanya. Ada juga keladi tadi. Kemudian ubinya tambah ikannya, biasanya ikan patin, kalau nggak ikan nila juga bisa. Jadi apapun yang ada di daerah kalian nih, misalkan kalian coba explore dalam artian saya mau coba dengan hal-hal baru nih. Kalau di Kalimantan mungkin ada ini, coba saya dengan bahan yang berbeda, misalkan seperti itu. Jadi bahan berbeda dalam artian kalau di sini keladi, kalian ganti apa ya kira-kira, misalkan kayak apa itu ubi singkong ya. Singkong tuh bisa disantan loh, enak loh. Santan. Singkong itu temannya kalau kalian mau masak singkong, nangka, kemudian lagi ada umbut rotan bukan, umbut kelapa itu bisa dimasak disantenin, enak loh teman-teman. Nanti berinovasi saja, misalkan ini enak ya gitu. Kadang orang kan sesuatu, apalagi pada zaman seperti ini orang malas keluar, malas masak, cari yang praktis. Kalau orang jual 20 atau 30, kamu jual 15.000, mungkin porsinya dikurangin. Itu salah satu inovasi gitu ya teman-teman ya. Jangan, aduh aku males saya males misalkan. Jadi jangan sampai istilahnya kemalasan kalian juga mengurangi keuangan kalian. Kalau bisa kemalasan ubah jadi kebiasaan yang menghasilkan bahan atau ide-ide baru, jadi gitu. Kalau kalian misalkan bisanya di teknik untuk buat ini, oke, jalankan. Kalau kalian misalkan suka TikTok, kamu ngedit ini, kamu misalkan jadi cara foto yang bagus seperti apa. Kamu explore aja potensi kalian, jangan cuma fokus pada misalkan ini aku nggak punya kelebihan loh. Nah, apa yang kekurangan kita tutupin dari cari kelebihan orang lain. Kita cari gali lagi gitu.
gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, terong mapui itu di sini juga makanan yang terbuat dari bahan utama terong yang dibakar sampai empuk, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu seperti halnya cabai rawit, serai, terasi, dan juga garam. Cita rasanya pedas, asam, manis, bisa dibilang terong mapui ini merupakan sambal terong khas Kalimantan Tengah. Hal-hal seperti ini ya teman-teman bisa dijual juga loh. Kalau kalian tempat kalian apa kira-kira? Ya sambal-sambal yang pakai toples itu kan sekarang banyak jenisnya. Ada abon, sambal apa itu? Yang kayak tapi mungkin masa expirednya harus juga diperhatikan kalau kalian jual pada kemasan yang di marketplace jual beli, misalkan kalian punya ide nih ya, kira-kira apa kalau kalian diberi kesempatan ada tugas mau bikin sesuatu, kira-kira apa ya, ada ide nggak teman-teman? Mungkin saya satu mungkin tanya Budi, Rohma, Suherman, Novelin, kira-kira apa? Kan banyak tuh di Instagram lah, dia tuh dengan modal sekecil aja dulu ya, akhirnya sekarang dia jadi maju tuh dengan hal-hal baru yang mereka dapatkan. Oh kenapa kalau nggak kita ini aja ya buat makanan saji sambal misalnya. Nah apalagi kan ini baby cumi, nah mungkin bahannya agak mahal tuh ya, tapi ya nggak mau karena orang kan suka juga dengan baby cumi. Ya, baby cumi kalian misalkan bikin aja dulu lombok segala bawang merah, bawang putih, kamu ulek-ulek nih. Habis diulek campur tuh ditumis dengan baby cumi, masukin ke toples, bikin label. Nah, seperti itu. Atau misal contoh apa lagi kira-kira prodi kalian yang khas-khas dengan kalian, prodinya apa gitu? Halo. Izin Bu, kalau saya itu kan tinggal sama Oma itu jualan, dia jualan sambal roa. Jadi sambal khas Manado gitu, jadi dia pakai ikan roa. Itu sih Bu. Oh, ada khas itu ya. Pakai toples nggak dijualnya? Iya. Udah kamu pasarin belum? Tempat atau masih di wilayah rumah-rumah? Masih apa kalau apa Oma suka bawa Oma kan jualannya di kantin rumah sakit ya. Suka dijualin di sana juga dititipin. Nah bisa itu Novelin bantu udah matian, tapi mungkin tenaganya juga harus, apalagi kalau dengan omset pemasukan peminatnya banyak. Nah Novelin juga bisa membantu di sosmed atau bikin label atau bikin hak paten. Oh ini loh karya si omanya si Novelin dengan ini, jadi orang tidak bisa istilahnya mengakui itu produk saya loh, ini produk ini loh. Nah, jadi ada dasarnya. Nah, terus kalau kamu sudah memiliki pangsa pasar dan artian, oh dikirim ke Jawa, oh dikirim Kalimantan. Nah, otomatis kan orang merasa nggak ada, itu rasanya ada kurang. Nah, jadi produk yang dari omanya ini udah terkenal, jadi tidak diragukan lagi. Mungkin contoh nih produk IKEA. IKEA itu kan di mana-mana kalau orang dengar IKEA itu ya mungkin agak mahal, tapi kan udah tahu kan kualitasnya seperti apa. Nah, itu seperti itulah kayak gambarannya kalau kamu punya produk, kamu semaksimal dan di mana-mana orang tahu produk itu bagus, baik, semua kalangan suka. Kayak gitu dipasarkan seperti itu. Punya label masing-masing, punya brandnya. Oh punya omanya ini loh khasnya, ini yang tidak ada di orang lain seperti itu, ya kan? Novelin, ada nggak ide mau berbesar dari penjualan yang ada kira-kira Novelin? Masih ada waktu nggak kira-kira ngerjain itu kira-kira aja? Bagi waktunya karena udah mau semester dekat-dekat mau tugas. Mungkin nanti habis lulus ya bisa tuh. Ya. Mungkin masukan dari Ibu kalau misalkan Novelin oh kenapa nggak ini saya kembangkan, kalau sudah ada produk itu tambah lagi produk lain gitu yang bisa inovasi lagi. Mungkin Budi silahkan, ada nggak? Makasih Novelin. Ya, Ibu. Ada nggak kira-kira? Kalau saya pribadi waktu itu sering sih sebenarnya Ibu membuat kayak cemilan-cemilan itu sama teman-teman kan gitu Ibu. Kayak buat pentol tahu
Pentol tahu Ibu. Tahu Ya, tahu. digoreng, lalu pakai tepung terigu, kanji gitu Ibu. Lalu dipotong-potong gitu Ibu. Ya. Itu sempat saya sering buat sama teman-teman dan sempat punya pemikiran untuk membuka usaha seperti itu Ibu. Dan juga pernah buat kayak telur gulung gitu Ibu. Apakah ada di Kalimantan telur gulung? Telur gulung ya. Telur gulung. Iya, pakai telur Gorengan dan aja sih pakai kayak telur mata gajah itu aja sih, tapi belum ada yang kayak label-label gitu. itu Masih biasanya yang pakai mihun jagung itu Ibu. Pakai telur dan pakai telur buat dikocok gitu telurnya Ibu, lalu ditumpahkan ke mie-nya itu Bu, sama telur puyuh. Itu pakai ubi biasanya Bu, digulung-gulung gitu Ibu. Dan sempat punya mikirnya sama teman-teman bagaimana kalau kita buka usaha gitu Ibu. Gitu. Dan kemarin itu sempat di prodi saya pendidikan ekonomi itu sempat membuat PKM dan PKM-nya itu tembus, namanya itu rengginang. Oh, rengginang, ya tahu. Ya itu Bu, sempat tembus katanya Ibu di prodi saya. Ya, kami Ibu dari pendidikan ekonomi juga. Nanti bisa belajar dari Budi, ya. Supaya lulus tuh tipsnya seperti apa, ya kan? Jadi termotivasi juga kan mahasiswa-siswa dari pendidikan ekonomi, misalkan dengan hal-hal yang seperti itu loh, yang misalnya dapat meningkatkan istilahnya menang misalkan dari PKM, kemudian meningkatkan juga salah satu untuk akreditasi kampus kan. Jadi ini loh lulus dari ya. Jadi ide-ide yang kalian punya itu kalau bisa dituangkan ya, jangan dipendam. Aku nggak berani aku takut gagal Nah kan nggak ada kayak gitu. Coba kayak orang jualan pun misalkan rugi dalam artian masih bisa diputar lagi ya, balik modal aja doang, nggak ada untungnya, coba lagi produk lain ya. Jadi jangan sampai istilahnya rugi nggak jualan lagi, ini nggak ada pasarnya kan. Orang nggak mungkin beli ini besok beli lagi, besok beli, ada waktunya, ada jedanya. Kayak orang beli masker kan istilahnya habis nih dalam satu bungkus 10, mungkin dalam waktu 2 minggu ada lagi nanti. Nah, jualan buka peluang usaha yang kalian punya. Misalkan ya, kalau ada dana, bawa kayak stek keripik singkong kan banyak nih di daerah kalian, pasti banyak tanaman singkong. Singkong itu kan bisa diolah macam-macam tuh ya, apakah itu tapai, keripik singkong. Nah, tapai itu kan bisa diolah, digoreng tuh pakai tepung jadi kayak gorengan kan. Nah, atau lagi keripik singkong yang rasa apa, pedas, asin, nah macam-macam. Ditempatkan di tempat misalkan jualan yang orang kunjungan, apalagi dari Kalimantan misalnya ke Jakarta atau Kalimantan ke Bogor, kan khas itu seperti apa. Tapi dengan harga istilahnya yang miring, kemudian lagi rasanya enak gitu. Jadi otomatis kan mengundang orang untuk ini loh dengan label ini, merek ini, saya belinya di sini enak loh gitu ya. Jadi jangan istilahnya kalian kayak anak teknik sipil misalkan ya, kalau punya kebiasaan suka makan atau suka bikin makanan atau ahli dalam AutoCAD, kalau bisa jalan keduanya, no problem kan? Istilahnya seperti itu. Kalau pagi saya gambar, kalau siang saya masak. Jadi kan 2 pemasukan yang langsung kita ambil gitu. Bukannya matre ya. Kalau kita punya kecerdasan atau intelijensi yang lebih dari orang, maka kan istilahnya seperti itu. Kalau misalkan nih orang bisa ngerjain 1, kita bisa 2. Ambil selagi mampu, jangan diporsir, tenaga, otak, pikiran itu ada waktu istirahatnya juga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terong ini pun banyak ya. Ada terong beras, kata orang yang kecil-kecil itu loh. Ada terong ungu yang agak panjang. Nah, ada terong warna hijau, ada yang putih campuran putih hijau, itu macam-macam jenisnya. Ada yang kadang-kadang pahit, tapi hati-hati, kadang ada yang pahit itu mungkin agak lama sudah dipetik atau emang jenis terongnya udah pahit gitu. Jadi kalian harus tahu juga kalau misalnya jualan nih, apalagi sekarang ya, saya lihat itu nggak cuman istilahnya ini
apa ya? Ayam geprek. Nah, ayam geprek kan itu cuman kalian modal ayam digoreng istilahnya, kemudian lagi tambah daun selada, tomat. Nah, itu kalian kalau misalkan nih bikin rice bowl. Rice bowl itu dalam kayak wadah kecil yang kalian beli di online atau di mana atau di toko plastik, masukin nasi, kemudian rasa jagung, rasa oseng-osengan nih, atau pakai cup sendiri. Itu kalian misalkan, apalagi kalau di kampus ya, di kampus nih orang yang notabene-nya nih sibuk. Nah, pasti kalau saya punya jualan ini loh dengan harga yang miring, kalian tidak perlu capek, kalau ada nanti saya share ya. Oke, tester dulu boleh. Nah, itu jadi orang merasakan dulu produk kita. Jadi jangan asal bikin dua kali banyak, kalau nggak laku kan kita yang rugi. Jadi bikin sesuatu, bikin tester dulu, orang merasa enak, ya pasarkan gitu. Jadi tapi dengan jeda dalam artian jangan mengganggu, jangan memaksa beli bang ini, nah nggak kayak gitu istilahnya. Jadi dilihat dulu orang ini, kalau emang kita akrab, kalau kalimat-kalimat seperti itu santai ya no problem. Kalau orang yang di atas kita, ibu maaf saya ini bikin ada handmade nih, bikinan sendiri, insya Allah istilahnya memberikan manfaat bagi ibu, tidak mengganggu ibu dalam artian kalau capek-capek nih langsung saya siapkan ini kayak gitu ya. Kalau misalkan nih kalau ibu mau tester juga bisa Bu, ini selesai. Tapi tester dalam artian juga yang banyak-banyak ya. Ya, lanjut ya teman-teman. Ini ada, nah ini kalumpe atau karuang, di mana jenis makanan khas ini berbahan dasar daun singkong ya. Namun daun singkong dalam memasak ini bukan yang utuh, melainkan yang telah ditumbuk halus menggunakan lesung. Memang ada dua sebutan ya kalau di seruyan ini, sayuran ini ya. Jadi kalau Dayak Menganyan itu bilangnya karuang, sebutan sayur dalam bahasa. Kalau kalumpe itu untuk Dayak Menganyan, kalau Dayak Ngaju bilangnya karuang. Jadi beda daerah, beda nama itu dikarenakan ini ya. Jadi kadang, oh itu loh yang ada daun tumbuk ini. Oh itu kalau Kahian katanya itu kalumpe, kalau Ngaju itu karuang. Jadi jangan bingung istilahnya ya kalau misalkan beda nama. Nah apalagi setelah tadi tuh kayak bahannya itu ya kayak ini ditambah kayak kacang, kemudiannya ikan asin. Nah ikan asin, jadi dia rasa ada tambah nasi lagi kan, udah lengkap nih satu porsi doang nih. Jadi include ya kalau misalkan ditambah itu. Kadang ada juga tanpa ikan asin sama kacang ini nggak apa-apa. Jadi tergantung disuguhin keluarga aja. Kadang misalkan nih daun nang kan ada beberapa cabang nih yang udah ambil petik-petik, kemudian ditumbuk. Habis ditumbuk itu siapkan dulu airnya, dimasukin ke penggorengan nih ya. Nah atau panci boleh ya, kemudian masukin santannya. Nah untuk bahan-bahannya pun juga kayak banyak ya. Nah kayak bahannya itu pasti kunyit ya, untuk santan, bawang merah ya, kemudian lagi kadang orang ini harus ada kemiri tadi juga untuk menambah legitnya itu ya. Kemudian tambah lagi terong pipit tuh enggak kalian? Terong pipit itu terong kecil yang tumbuh kadang tumbuh liar, nggak ditanam gitu, tumbuh liar. Nah kecil-kecil dia. Jadi terong biar dimasukkan lagi ya terong pipit itu ke, nah rebus sedikit air, kemudian masukkan terong pipit, kemudian masukkan lagi singkong yang telah ditumbuk ya, serta bumbunya ini macam-macam ya, ada pasti garam, penyedap rasa segala macam, kunyit. Jadi biar sampai mendidih, namun jangan terlalu lama karena singkong tumbuh cepat sekali matang. Nah terakhir masukkan santan yang biarkan mendidih, lalu angkat. Kalumpe terasa enak apabila sedang panas. Masakan ini disajikan dengan sambal terasi yang pedas dan ikan asin. Itu temannya ya. Jadi
si kalumpe ini ya tadi daun singkong yang ditumbuk. Yang tadi kayak temannya Roma tadi ngomongnya. Daun singkong itu bahan dasarnya daun singkong muda ya. Jadi dibuat makanan. Jadi jangan heran. Nah, apalagi di Kalimantan Tengah ini khas ikan sungai itu banyak ya. Ikan sungai dalam artian bukan ikan laut karena ikan sungai ini istilahnya lebih seger ya. Seger dalam artian langsung ambil dari sungai, langsung dimasak, jadi manis rasanya masih gitu. Jadi orang-orang sini, ikan mana nih? Ikan sungai, apalagi udang galah ya. Udang galah tuh beda juga kan dengan udang laut. Udang laut kan pasti pakai es batu segala macam kan supaya dia awet tuh. Agak supaya ini kalau udang galah di sungai di sini nih masih manis, kemudian mantap pokoknya sampai capit-capitnya tuh bisa diambil dagingnya ya. Apa kira-kira yang bisa diolah makanan kira di tempat kalian ini kira-kira? Mungkin yang lain nggak apa-apa ya, bukan makanan ya, atau ide atau apa kira-kira? Mungkin dari prodi yang lain, tadi teknik ekonomi, teknik sipil, apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Halo, yang lain? Saya sambil minum ya. Ada ide mungkin? Jadi gini ya, apapun ide atau inovasi baru, kalau kalian nggak bisa menuangkan dengan kata-kata, ditulis dalam artian begini. Oh, kemarin saya ide seperti ini. Oh, kenapa nggak dieksplor aja ya, kayak diteruskan nih idenya, kayak kalau misalkan punya tadi, saya sih sukanya itu baby cumi itu yang kecil-kecil, tapi emang ya, sekarang agak susah mendapatkannya karena kan itu hasil dari laut tuh ya. Nah, mungkin orang merasa akan punah kalau akan diambil yang kecil-kecilnya itu. Baby cumi itu dimasak agak ini, masukin sambal yang telah diulek-ulek tadi atau di blender, masukin toples itu dijamin kok. Apalagi kalau udah punya apa ya, label dan punya nama ya, kayak kerudung gitu. Kalau misalkan ini Rabbani, nah otomatis kan sudah tanda kutip itu produk bermerek gitu. Produk ini udah terkenal loh di mana-mana gitu. Apalagi kerudung misalkan. Kalau kalian punya ahli melukis ya lukis bisa. Atau kebiasaan kalian kayak bikin kaligrafi atau tulis nama atau orang. Kadang kan kayak apalagi pada masa ini kalau wisudaan ya, keahlian bikin bunga buket ya, apakah snack atau uang. Nah, saya tuh mau bikin itu loh, kreativitas. Nanti saya sambil cari di TikTok, baru aja kemarin malam misalnya, kenapa nggak bikin usaha itu aja ya, kata saya kan. Kalau plastiknya itu apa sih namanya? Nah, kalau kertasnya itu apa sih namanya? Nanti setting di Shopee baru di check out gitu. Ya. Kadang orang mau wisudaan, bayangin Cak, ada sih harga. Kenapa mahal? Kata, ya iyalah mahal. Orang perlu lem, tenaga, biaya, waktu kan. Kalau misalkan harganya cuman 25.000, isinya cuman wafelatos, kemudian apa lagi, jajan yang 1000-an itu ya istilahnya, dibikin buket itu kayak rasa kurang ngena rasanya. Masa kita bingkisin buat orang dengan harga 50.000 dapat jajan tenggo doang nih. Nah gitu, jadi 25.000 harganya sesuai, yang ditampilkan juga bagus kan, istilahnya pelanggan merasa puas gitu ya. Saran sih kalau kalian punya kreativitas untuk membuat itu, bikin aja, karena kan istilahnya kalian punya pangsa pasar nih di soal kampus. Wisudaan ya, mau yudisium dulu kan, wisudaan. Nah, wisudaan pasti kan mau ngasih sesuatu nih buat teman, kerabat, atau pacar misalkan tuannya itu ya. Jadi kan kamu, saya bisa loh, yuk pesan sama saya aja gitu.
ini loh hasil dari saya, kamu sampaikan ke dia gitu. Itulah explore aja apa yang kira-kira bisa oh saya mau jual ini loh, tadi buket bunga, buket uang, buket snack misalkan lagi. Itu salah satu juga ya, menambah keuangan, pemasukan, ya kan? Tuh ide-ide. Ada ide lagi nggak kira-kira sebagai mahasiswa kalian mau bikin apa? Rencana tadi kan sudah ada beberapa contoh saya. Kira-kira apa lagi? Yang tersirat lalu disampaikan. Kira-kira apa? Mungkin yang lain? Ayo Budi, silakan Budi. Yanto? Ya, saya sih Bu sebenarnya pengennya buka usaha sih Bu. Apa? Enggak Bi. Usaha apa, Budian? Pengennya tuh kayak usaha baik itu jajanan, kayak kafe gitu. Fotokopi. Biasanya kendala itu Iya pemodalnya ya. Kalau yang buka-buka itu sebenarnya sering saya melaksanakan program-program pelatihan kayak gituan gitu. Beberapa organisasi di kampus itu biasanya ada memberikan pelatihan kepada siswa-siswi gitu. Masih gitu. Cuman tidak diperkembangkan gitu. Kenapa? Gitu. Dijadikan ilmu saja. Iya sih, pokoknya kadang orang itu setelah lulus kuliah bisa. Yang dulu mohon maaf saya sampai mahasiswa Ibu, oh kamu bisa make up ya? Iya Bu bisa. Waktu kuliah nggak kasih tahu ke Ibu nih. Ya Bu, baru sekarang terininya katanya. Jadi dia membuka salon. Kan keahlian itu kalau misalkan nggak diteruskan akan ini lupa. Kayak saya nih contoh, saya bisa menganyam. Tapi nggak saya terapkan. Lupa dah. Ya, bismillah lagi belajar dari awal. Ya, harus sering-sering ada tuh saya lihat di TikTok ya. Karena saya suka juga lihat TikTok. Ini ya tumbuhan uang. Kalian ngerti nggak sih tumbuhan uang tuh bisa nangkap nggak kira-kira? Tumbuhan uang. Ada nggak pernah melihat atau apa? Oh, ini tanaman ini bukan rumah saya ini, kata saya kan. Tumbuhan uang itu tumbuhan yang tumbuh sendiri di sekitar atau alam ya. Mereka ambil, mereka keringkan, dijual. Dijualnya untuk apa? Kadang untuk photoshoot orang-orang atau untuk mendekor ruangan atau apa. Biasanya yang daun yang agak kayak besar itu kan, buat orang photoshoot atau foto baju atau foto maternity atau foto anak kecil kan ada aksesoris atau alat-alat yang bisa digunakan untuk mempercantik di sekitar. Nah, itu tuh mereka jamur, setelah jamur mereka foto terus dijual. Nah, itu kan hal yang sepele nih, apalagi istilahnya ya tanaman liar yang kadang orang buang itu aja. Nah, itu jadi ide ya kalau ada teman rumah-rumah kalian. Kalau tempat saya ada kayak tumbuhan apa itu. Jadi, oh ini loh. Nah, nanti saya budidayakan itu. Gitu ya teman-temannya. Kalau ada di TikTok, bukan kita istilahnya gini ya. TikTok tuh salah satu media untuk kalian juga melihat atau mencari celah. Tapi salah satu juga ada dampak negatif dan positif ya. Kalau positifnya kita cari ide-ide baru dari orang, oh ini bisa jadikan kita contoh loh dari ini. Kalau negatifnya hal-hal yang ini kalian lihat, kemudian kita terikuti, itu salah satunya. Kemudian hal negatif yang kalian ini juga kamu ambil, comot, terus kamu share, kamu tidak tahu itu apakah itu benar atau hoax misalkan. Nah, akhirnya kamu berurusan dengan hukum. Itu jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti kalau misalkan itu terjadi memalukan diri kamu, keluarga kamu, dan kampus kamu gitu ya. Jadi sebelum share, saring baru share ya. Saring dulu baru share gitu. Apalagi info-info yang di-share di grup nih di WA langsung berangkai, langsung share berangkai. Itu jangan sampai jarimu dulu kan mulutmu harimau nih.
Kalau sekarang jarimu harimaumu gitu ya. Jangan istilahnya sudah capek-capek kuliah, udah semester 7, semester 5, timbul-timbul ada skandal atau istilahnya kayak masalah yang keluarga jadi drop, kita jadilah mahasiswa yang mampu mencari, memberikan manfaat dan menyaring informasi yang didapatkan ya. Kemudian baru share, cari dulu kebenarannya, jangan asal share. Saya sering ingatkan ke mahasiswa saya, kalau dapat informasi, apalagi ya, jangan langsung share ya teman-teman, mahasiswa rekan sekalian, nanti kalian juga tidak tahu loh ini apakah benar atau tidak. Kalau benar ya itu jadi salah satu istilahnya ya nggak apa-apa, apalagi kayak ada lomba tentang kreativitas mahasiswa. Kemarin di Universitas Muhammadiyah ada tahu kan ya teman-teman? Diadakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kalian share itu kemarin dari kampus mana-mana tuh yang menang. Secara online kok. Jadi itu juga menambah teman, wawasan. Kalau menang dapat duit, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau share yang positif ya nggak apa-apa gitu. Ya, kadang kita lihat aja kalau misalkan mau cari info-info tuh cek di Instagram kampus masing-masing. Kadang lihat kan lewat di Instagram ininya gitu. Jadi info itu langsung masuk, apalagi di Instagram itu biasanya diupdate kampus terus kayak gitu. Ya, kalau ada ide ternyata dituangkan kayak tanaman yang bermanfaat tadi. Mangga tuh ada macam-macam juga nih, buat pencok, buat asinan, buat apa lagi tuh, makanan. Kalau tempat saya ada pohon buah apa itu, mangga. Kalau kami istilahnya hambawang ya, agak merah-merah sih kalau. Nah, itu dicincang, habis dicincang itu dioseng. Kalau mau suka pedas masukin pedas itu, terus dicocol sama nasi, sedap itu. Itu khas dari rumah kami sih, tapi nggak tahu di tempat lain ada nggak ya masak kayak mangga-manggaan kayak gitu dioseng terus jadi makanan. Terus kalau kalian punya ide seperti itu, tuangkan aja. Terus ini enak, jadi orang tahu loh rasanya enak. Dibuat sambal enak. Apanya? Kalau mangga muda dibuat sambal enak. Dibuat sambal itu yang di sini yang tinggal itu yang banyak disukai sambal sinjai, Bu, nasi sinjai. Mungkin Ibu pernah di sinjai itu bukannya nasi ini ya? Nasi apa sih? Ibu pernah dengar? Nasi bebek, Ibu. Khas itu kah? Itu dikasih sambal pencit, sambal mangga itu. Bubuk menjadi kecil-kecil itu, Ibu. Sambal matah kadang orang suka juga tuh ya. Nasi sinjai, nasi mandi, lupa Ibu pokoknya namanya. Itu yang khas Arab tuh loh. Itu kadang kan orang suka itu. Nasi. Oke, dikit lagi ya slide-nya. Udah berapa jam? 10.42. Oke, lanjut. Nah, ikan bakar jelawat. Nah, ikan bakar jelawat ini ikan khas dari Kalimantan atau Borneo, biasanya di daerah ada kok. Ya, 5 saya tampilin dulu. Sampai di Kalimantan Tengah nih ada ikonnya karena saking melimpahnya hasil ikan jelawat ya istilahnya. Jadi ikan ini jadi ikan yang panjangnya mencapai 25 cm dan bebas berenang di sungai hampir sepanjang tanah Borneo. Tanah Borneo itu kan kayak Malaysia juga ada itu kayak. Ya, jadi ikan jelawat ini ikannya manis, apalagi kalau habis diambil nih masih hidup seger, dibersihin terus dibakar, manis kok ya. Apalagi ikan sungai kan dia ini ya. Ini ada tubuh ikan jelawat di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini bagian dari Kalimantan Tengah, berada di kabupaten ya. Jadi kadang orang foto. Kalian searching aja Google, tubuh ikan jelawat Kota Sampit ya. Jadi kan ini sebagai ikon ya. Jadi saking anunya di situ istilahnya. Oke, ini ada YouTube untuk beberapa istilahnya orang bikin makanan, bumbu-bumbu. Tapi itu mungkin nanti aja dulu. Saya putarkan selanjutnya.
ada kalimat yang akan saya sampaikan. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru, ya, perkembangan teknologi, melalui perkembangan teknologi ya dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Gitu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat nggak? Oke. Saya puterin sebentar ya. YouTube. Ya, sama-sama Rohmah. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Intinya apapun ya tadi pada masa ini ya kalian itu bagaimana sih mampu menciptakan atau inovasi baru ya, dimana juga pasti keterkaitan dengan teknologi. Kamu memasarkannya dengan handphone, dengan komputer, dengan medsos yang kamu punya ya. Kemudian itu juga menambah atau meminimalisir lah istilahnya masalah ekonomi, kayak masa ini agak ini loh, orang susah loh mendapatkan, bagaimana kamu menciptakan hal baru atau replikanya misalnya, tapi dengan yang berbeda itu ya. Semoga nanti bisa mengeksplor apa yang ada di tempat kalian, kemudian apa yang kalian punya, ide-ide dituangkan gitu ya teman-teman ya. Silahkan saya sampaikan ini saya tampilkan dulu YouTube-nya. Semoga bisa ya teman-teman suaranya segala ini. Bentar ya, saya buka dulu. Kuliner. Mungkin ini YouTube-nya juga ada ya. Kalau di YouTube juga ada. Kuliner tradisional khas Palang. Ini kedengeran nggak? Suaranya ada nggak? Kedengeran, Halo? Palangkaraya, Kalimantan Tengah 1. Jelawat, goreng, dan olahan jelawat lainnya mungkin nama ikan ini terdengar asing bagi topers karena memang jenis ikan ini merupakan ikan endemik di sungai-sungai Kalimantan. Olahan makanan tradisional khas Palangkaraya ini umumnya dibakar dan digoreng menggunakan bumbu-bumbu khas. Beberapa juga mengolah kuliner khas Palangkaraya ini dengan cara digulai. Tekstur ikan yang lembut dan rasa bumbu yang gurih membuatnya wajib topers cicipi saat mengunjungi kota Palangkaraya 2. Wadipatin selain olahan ikan jelawat, makanan khas Palangkaraya lainnya yang berbahan dasar ikan adalah wadipatin. Terbuat dari daging ikan patin yang difermentasi, kuliner tradisional khas Palangkaraya ini memberikan cita rasa asin dan asam serta kesegaran ikan patin yang menggoda. Umumnya makanan tradisional Palangkaraya ini dimasak dengan carry goreng dan dikukus. Ditambah dengan sambal, serai, dan sepiring nasi hangat, makanan khas Palangkaraya 1 ini dijamin akan memanjakan perutmu 3. Telur ikan masak kuning, kekayaan kuliner seagot di Palangkaraya tak hanya berhenti di ikan jelawat dan wadipatin saja, masih ada panganan tradisional Palangkaraya lain yang bisa jadi pilihanmu, yakni telur ikan masak kuning. Dengan tekstur telur ikan yang kenyal dengan bumbu kuning yang gurih dan manis memberikan cita rasa unik untuk lidahmu 4. Juhu umbut rotan. Meskipun rotan bukanlah bahan makanan yang lazim di wilayah Indonesia lainnya, namun di orang beberapa heran kok wilayah rotan bisa dimakan. Rotan yang masih muda menjadi salah satu bahan makanan khas Palangkaraya. Dengan cita rasa sedikit pahit dan gurihnya rempah-rempah, ditambah kuah yang terbuat dari santan atau tanpa santan, akan memberikanmu pengalaman berbeda dalam berwisata kuliner khas Palangkaraya. Tak perlu takut, tekstur dari makanan khas Palangkaraya ini akan terasa keras karena rotan muda ini memiliki tekstur yang kenyal 5. Keripik kalakai tanaman kalakai adalah salah satu bahan makanan khas dari nenek moyang masyarakat keturunan Dayak sejak dahulu.
Ini agak mudah Bahan nih. makanan khas Kalimantan Tengah ini memiliki manfaat kesehatan seperti mengobati diare, menambah dasar Nah, hingga dasarnya mencegah seperti itu. kejiwaan dini pada kulit. Bahan makanan ini sendiri kerap diolah menjadi camilan berupa keripik Nah, yang jadi sangat camilan lapar-lapar digemari. bisa dimakan. Dengan cita rasa gurih dan teksturnya yang pas, makanan khas Palangkaraya ini cocok menjadi makanan ringan pendamping waktu santai Bu Enam. Bang Ahmad ingin mencoba kuliner khas Kalimantan Tengah dengan bahan yang cukup unik. Bang Ahmad bisa menjadi makanan tradisional Kalimantan Tengah yang bisa Toppers cicipi. Terbuat dari olahan daging kelelawar dan sayur hati batang. Mohon maaf, ini juga ada makanan dari ini ya, kelelawar. Tapi itu mohon maaf, ada agama-agamanya saja mungkin ya. Jadi tetap ada, karena kan di sini dominannya orang non gitu. Jadi tetap bertoleransi juga antara orang Islam, non atau yang lain. Pisang, tentu keunikan dari kuliner tradisional Kalimantan Tengah ini cukup menarik untuk dicicipi tujuh. Kalumpe makanan tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Tengah ya, ini juga dikenal dengan nama karuang. Terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus, makanan tradisional Palangkaraya ini diolah dengan kuah kental yang diperkaya rempah-rempah. Disempurnakan dengan terung kecil dan ditaburi kacang tanah dan ikan teri, sayuran tradisional khas Kalimantan Tengah ini sangat pas dimakan bersama nasi hangat dan pedasnya sambal terasi 8. Juhu kunjang sayuran khas Palangkaraya selanjutnya yang bisa jadi teman santap siangmu adalah juhu kujang. Makanan tradisional khas Palangkaraya Kalimantan Tengah ini terbuat dari keladi dan juga ikan yang dimasak dengan kuah berbumbu rempah-rempah khas setempat 9. Kue gagatas terbuat dari beras ketan. Ini ya, beras ketan yang ditumbuk ya, ditumbuk dalam artian di panjang dulu, diiris, terus dengan gula putih. Kue gagatas adalah kue tradisional khas Palangkaraya yang banyak dijajakan di pasar-pasar tradisional di Kalimantan Tengah. Dengan bentuk membulat dan lapisan gula pada bagian luar membuat camilan bercita rasa manis ini sangat pas menjadi teman menyeruput segelas kopi ataupun teh hangat di sore hari 10. Kental terbuat dari ketan padi yang disangrai kering dan ditumbuk. Makanan tradisional khas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ini memiliki cita rasa manis dan gurih. Yang unik dan wajib Toppers coba saat mengunjungi kota Palangkaraya. Dilengkapi parutan kelapa, air kelapa muda, dan manis gula pasir 11. Juhu singkah enyuh dalam bahasa setempat, singkah enyuh memiliki umut kelapa. Umut kelapa ya, jadi kelapa yang muda kan biasanya ditebang tuh, jadi diiris, ambil yang mudanya, nah dimasukin ikan, ini ceker ya, ada ini labu kuning ya, kemudian ada kacang panjang. Umut kelapa sendiri merupakan bagian ujung atau pucuk pada tunas kelapa. Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, singkah enyuh ini bisa menjadi salah satu bahan makan yang lezat. Dengan tekstur empuk dan pam. Kuliner tradisional khas Palangkaraya ini ditemukan di berbagai perayaan setempat mulai dari pernikahan, pertemuan keluarga, dan acara lainnya. Namun, tak sulit oleh-oleh dari Palangkaraya untuk keluargamu 13. Sambal kandah serai buat yang suka cita rasa pedas, olahan sambal tradisional Kalimantan. Kandah serai itu ya tadi sambal yang ada serainya khas dari Kalimantan Tengah. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatul, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu Arna. Ya. Semoga sehat selalu semuanya juga, ada peserta modul Nusantara juga. Baik, silahkan untuk sudah boleh untuk live dari Zoom. Terima kasih sebelumnya karena sudah berhadir. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih semuanya. Semoga ketemu di lain waktu. Amin. Amin.